Ya saya pikir cukup, nggak semua pertanyaan bisa terjawab karena kita persiapan untuk sholat zuhur, untuk wudhu dan yang lainnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk saya dan untuk kamu sekalian. Dan sebentar, belum selesai. Sebentar, saya ingin memberikan nasihat sedikit aja. Sebentar, jangan diri dulu, belum selesai. Sabar ya kawan. Antum 2 jam setengah sabar, masa 5 menit nggak sabar? Jadi kita ini menjelang Ramadan, ya, menjelang Ramadan, yang perlu kita persiapkan, ikhwan fillah, jazakumullah, adalah kita mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan dengan apa? Dengan melaksanakan ibadah kepada Allah, bukan dengan perayaan, bukan dengan pawai, bukan dengan makan-makan, bukan. Kita taubat kepada Allah atas semua dosa kita. Kita ini banyak dosa, saya dan antum sama, banyak dosa kita. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim di ayat yang ke-8, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang ikhlas, taubat yang jujur, taubat yang benar, taubat kepada Allah. Taubat semua dosa kita. Dosa kita kepada Allah, dosa kita kepada orang tua kita, dosa kepada suami, dosa kepada keluarga, dosa kepada orang lain. Taubat kepada Allah SWT. Taubat syaratnya 3. Yang pertama ikhlas. Yang pertama yaitu kita meninggalkan perbuatan dosa itu. Yang kedua menyesal. Yang ketiga mempunyai kemauan yang keras untuk meninggalkan perbuatan dosa. Adapun yang keempat yang berkaitan dengan hak anak Adam, kita kembalikan. Artinya kembalikan hak itu. Kita utang pada orang, bayar. Kita pernah memukul orang, minta dihalalkan oleh dia, minta dibalas. Dan yang lainnya. Taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Selesaikan urusan kita. Karena kita mau masuk bulan yang mulia. Bulan yang penuh dengan rahmat Allah. Bulan yang penuh dengan ampunan. Bulan yang penuh dengan berkah. Bulan yang penuh dengan ganjaran. Dan yang lainnya. Kita taubat dulu. Bersihkan hati kita. Bersihkan diri kita. Bersihkan semuanya. Taubat kepada dengan taubatan nasuha. Kemudian, ikhwan fillah, jazakumullah, kita kembali kepada Allah dengan melaksanakan sholat yang 5 waktu. Jangan kita tinggalkan lagi. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan terus minta kepada Allah agar istiqomah. Setelah Ramadan pun tetap kita demikian. Sampai kita diwafatkan oleh Allah. Kemudian membaca Al-Quran. Dan yang lainnya. Perbuatan baik, lakukan. Sedekah, zakat, infak, dan kita lakukan. Semua perbuatan baik kita lakukan. Itu yang pertama. Kita harus bertaubat kepada dengan taubatan nasuha. Yang kedua, yang Anda perhatikan, yaitu waktu. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, At-Tirmizi, Ahmad dan yang lainnya, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, ni'matani maghbunun fima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada 2 nikmat yang banyak manusia tertipu dengan 2 nikmat itu, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Tertipu manusia. Makanya kita gunakan sehat kita dan waktu kita untuk ibadah kepada Allah SWT. Sibukkan diri kita dengan ibadah dan kita bersemangat dalam ibadah kepada Allah. Jangan malas. Jangan malas. Nggak ada dalam dakwah ibadah itu berhenti, tidak ada. Tidak ada berhenti dalam ibadah kepada Allah, nggak ada. Nggak ada. Ibadah terus sampai kita wafat. Kerja, orang kerja pensiun berhenti, iya ada. Tapi untuk dakwah, untuk ibadah, untuk membaca Quran, untuk bersedekah, untuk yang lain nggak ada. Berzikir nggak ada istilah berhenti sampai kita diwafatkan oleh Allah. Harus terus, dan kita harus punya kemauan yang keras dan semangat yang tinggi dalam ibadah kepada Allah. Jangan nunda-nunda. Kesempatan kebaikan jangan ditunda. Anda perhatikan ayat dan hadis Nabi SAW. Allah berfirman di dalam surah Al-Anbiya mengenai para nabi dan para rasul. Saya mau tanya kepada antum, para nabi dan para rasul dijamin dengan sorga atau tidak? Dijamin sorga. Kita nggak dapat jaminan sorga. Rasul dijamin sorga, tapi Allah sebutkan tentang mereka, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka para nabi rasul bersegera dalam berbuat kebaikan. Segera dalam berbuat kebaikan. Enggak nunda-nunda. Terus apa aja bisa dilakukan, lakukan kebaikan itu. Dan mereka berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan harap, dan mereka khusyuk dalam ibadah kepada kami, kata Allah. Itu dijamin dengan surga mereka. Kita nggak dapat jaminan, maka kita bersegera fastabiqul khairat. Kemudian hadis Nabi bersabda tentang orang mukmin yang kuat, mukmin yang lemah.
Dan keduanya ada kebaikan. Setelah itu Nabi bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in bila wala ta'jaz. Kata Nabi, berkemauan keras kepada apa yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong kepada Allah, jangan lemah. Orang mukmin nggak boleh lemah, nggak boleh malas. Kita harus punya kemauan yang keras tentang perbuatan-perbuatan yang baik. Punya kemauan, nggak boleh kita putus asa rahmat Allah. Nggak boleh kita mengingat masa yang lalu kita yang jelek, nggak. Sudah, tinggalkan semua, taubat kepada Allah, lakukan perbuatan baik sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Berlomba-lomba dalam kebaikan, semangat yang tinggi dalam nuntut ilmu, dalam membaca, dalam menghafal, dalam qiyamul lail, dalam bersedekah, dalam berdakwah, dalam yang lain. Kita harus berkemauan yang keras, nggak boleh lemah, nggak boleh. Minta tolong pada Allah, wala ta'jaz, jangan lemah dan jangan malas. Kemudian Nabi mengajarkan kepada kita semuanya doa kepada Allah. Antum hafalkan doa ini agar bermanfaat untuk antum dalam doa dan wirid. Antum bisa baca, Nabi berdoa kepada Allah agar kita dijauhkan dari sifat-sifat yang jelek, agar hati kita dibersihkan oleh Allah, dan agar kita diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari sifat lemah, dari sifat malas, dari sifat pengecut, dari sifat bakhil, sifat pelit, dan dari umur pikun. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari azab kubur. Ya Allah, Ya Allah, berikan kepada hatiku ketakwaannya. Bersihkan hatiku ya Allah, karena Engkaulah yang dapat membersihkannya hati ini. Engkaulah pelindungnya, Engkaulah penolongnya. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Mudah-mudahan bermanfaat, antum hafalkan dan antum bisa baca antara adzan qomat, ketika sujud, di tengah malam, dan digunakan pada waktu-waktu yang dikabulkan doa kita, dan juga di tempat-tempat yang dikabulkan doa kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dari majelis ini, memberikan rahmat pada kita, memberikan barokah, dan menetapkan kita di atas Islam dan sunnah sampai kita diwafatkan oleh Allah Taala. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.